Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mamelas Rapat dari Bengkelas Kreatif. Kali ini saya mau berbagi pengalaman cara menyervis mesin las inverter jenis inverter las. Ini kebetulan saya dapat servisan dari teman sesama bengkel, dan untuk kali ini saya kerjakan malam hari karena saya siang hari itu sibuk kerjaan nyari duit. Oke, untuk mesinnya adalah mesin merek Lakoni ya teman-teman. Ini belum sempat terkuprek-kuprek, ini langsung mau terkuprek-kuprek. Seperti apa dalemannya, kerusakannya seperti apa, bisa kita cek bareng. Oke teman-teman, ini mesin lasnya ini belum saya cek, mau tak cek dulu keadaannya bagaimana. Ya, nyala. Ini mesin masih nyala ya teman-teman. Kita cek pakai tester ini nyala apa. Ini nggak ada apinya, kata teman saya itu nggak ada apinya. Kita cek menggunakan tester. Ini tester udah rusak ini, tapi masih bisa berfungsi. Ininya mas udah nggak ada keluar, udah nggak ada arus keluar. Oke, kita cek kerusakan awal, mungkin dioda atau apa. Sebuah inverter ini menggunakan bridge untuk outputnya, menggunakan bridge. Ini posisi nggak jalan. Jalan ya, posisi tester jalan. Ini kalau dibalik kabelnya kok masih jalan, berarti ada yang rusak untuk bagian outputnya, tapi ini nggak rusak. Coba cek dalamannya. Oke, ini dalaman mesin las Lakoni ini udah kotor banget ini ya, udah lama nggak dipakai, udah lama terpakai kena debu. Ini ada yang aneh ini. Untuk regulatornya menggunakan trafo biasa 3 ampere. Ini fungsinya sebagai pengganti dari regulatornya. Yang ini kemungkinan pas servis awal regulator yang asematik ini mati, bisa diganti menggunakan trafo biasa seperti ini dengan ukuran 24 volt untuk bagian modul ya, bagian CPU depan itu menggunakan arus DC. Ini bisa diganti menggunakan trafo biasa, trafo buat audio dan sebagainya. Biasanya ini asematik ini. Kalau biasanya kerusakan kalau Lakoni itu IC-nya susah nyarinya. Kalau di tempat saya, mungkin di tempat teman-teman banyak IC regulator yang kakinya 8 itu susah. Oke, untuk kita cek dulu bagian kipas nyala, bagian ini juga masih nyala. Untuk
posisi tidak keluar api itu ada pada transistor yang 1, 2, 3, 4. Ada 8. Ini bagian pendorong ini ya. Bagian utama yang selain driver ini sebagai pendorongnya. Ini menggunakan transistor 8, transistor jenis FET ini ya teman-teman. Oke, kita cek satu persatu. Nggak usah dicopot, di sini aja itu gampang. Kita gunakan tester. Ini kakinya ada 3. Jadi kita cek bagian 1. Tuh, jalan. Ini bagian yang rusak di transistor FET-nya ini. Kalau kita tester itu jalan, dibalik juga jalan. Di sebelah sini pasti ada yang rusak, mungkin bagian sini apa bagian sananya sama. Ini juga di antara 1, 2, 3, 4 itu ada 2 sisi yang konslet, tapi kemungkinan transistor yang rusak itu 1 atau 2. Ya, kita bongkar saja. Tes satu persatu. Oke, ini rusak. Transistor FET kalau dites kaki kanan sama kiri, dites nyambung itu rusak ya teman-teman. Ini rusak, testernya error. Oke, ini rusak dibalik. Ya, rusak. Kalau transistor yang bagus itu di tester kaki kanan dan kiri itu nggak jalan, testernya nggak jalan. Oke, ketahuan 1. Kita cek lagi. Ini juga ada. Copot aja. Sama rusak. Di kanan sama kiri gandeng udah komplit. Di bagian sana cek. Kalau bagian sana sudah dicopot, bagian sini sama tuh masih juga rusak. Ambil aja. Komplit. Oke, ini cukup mati. Berarti ada 4 ini transistor yang mati dan harus diganti. Ini jenis FET. Oke, saya punya transistor bekas ini second, tapi masih bagus. Ini cara ngeceknya itu kaki kanan sama kaki kiri kita tester kalau nggak jalan berarti normal. Untuk yang posisi kaki yang jalan bagian tengah sini itu sama kaki yang kanan berarti G, D, S. Kalau jenis transistor ini adalah G, D, S, berarti yang G sama S jalan normal. Tapi kalau dibalik nggak jalan ya. Kalau dibalik jalan. Kalau ciri-cirinya kalau masih normal itu bagian plusnya ke DS,
bagian minyak ke G itu jalan, itu berarti masih normal. Ini butuh 4 maaf ini keterbatasan alat, modal nekat ini. Oke, untuk penggantian transistor FET ini tuh enggak harus sama ya teman-teman, itu enggak harus sama, ini mereknya beda-beda, nomor serinya juga beda, ini enggak masalah, yang penting ampernya sama. Berarti yang perlu diperhatikan adalah ampernya sama. Oke, kita pasang. Tinggal bagian sebelah sini, copotin dulu bekas kakinya. Oke, ini sudah terpasang semua, tapi kita harus teliti kenapa transistor ini bisa mati. Itu pasti ada penyebabnya, mungkin salah satu atau komponen yang lain ada yang rusak. Bisa kita cek dulu sebelum kita coba. Oke, ternyata resistornya ada yang putus ini, mungkin sebelah sana juga putus. Oke,
Untuk nilai resistor ini adalah 10 ohm. 10 ohm kita cari gantinya. Ini diukur 10 ohm itu udah diukur itu cuman udah mulur jadi 100 ohm. Oke, bisa jadi 100 jadi 1 kilo. Ini udah tidak berfungsi, kita harus ganti. Oke, ini mesinnya udah terganti yang rusak. Ini transistornya udah terganti. Terus penyebab dari transistor ini rusak adalah resistor ini putus, jadi terjadi hubungan pendek dan transistor meledak. Ini udah terganti dan bisa dicoba. Ada yang salah sambung dan meleduk. Oke, bisa kita coba. Kita gunakan tester sebagai tanda ya. Kalau ini adalah kabel min, kita masukkan. Tanda kalau udah stasi sudah ada. Oke, dengan tester itu di DC 250 volt ya. Kalau 50 volt itu takut testernya meledak karena arus dari inverter ini keluar 24 volt. Oke, kita coba, kita nyalain. Oke, kita nyalain lagi. Jadi itu tandanya jadi ya teman-teman. Berarti servis yang saya lakukan berhasil, dan kita coba apinya seperti apa. Oke, kita cek pakai kawat gelas. Tambahin. Oke, demikian tadi yang dapat saya tampilkan, hanya sekedar berbagi pengalaman ya. Kalau ahli sih saya bukan ahli, saya masih belajar dari teman-teman. Saya tidak bisa seperti insinyur ataupun apa, saya cuman punya sedikit keterampilan elektronik, itu saja. Masih perlu belajar dari teman-teman, dan mohon kritik dan sarannya. Semoga bermanfaat.